Bincang kaderisasi Ibnu Garut dari kami untuk organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa bertemu di acara podcast kaderisasi Ibnu Kabupaten Garut. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya sebagai host di acara podcast ini, dan langsung saja, karena ini judulnya bincang kaderisasi, jadi saya akan mendatangkan bintang tamu yang sangat fenomenal dan juga sudah terkenal di kalangan pelajar di Kabupaten Garut. Tidak lain dan tidak bukan, langsung saja kita panggil rekan Muhammad Taufik sebagai wakil 2 kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Garut. Tepuk tangan. Sehat ketua? Alhamdulillah sehat. Nah, rekan-rekan, ini adalah rekan Muhammad Taufik, wakil ketua 2 bidang kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Garut, yang pada malam kali ini akan ngobrol-ngobrol bersama kita perihal kaderisasi yang ada di Kabupaten Garut. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya supaya kita lebih mengenal siapa rekan Taufik itu. Saya persilahkan dulu kepada rekan Muhammad Taufik untuk perkenalan terlebih dahulu. Siap, Kak. Ya, mungkin untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya berasal dari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Garut. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan rekan Ridwan dari jajaran kaderisasi juga. Beliau sudah melaksanakan kaderisasi tingkat akhir, yaitu melaksanakan latihan kader utama yang ada di pelajar Ikatan Nahdlatul Ulama. Ya, selanjutnya ya mungkin perjalanan kaderisasi ataupun perjalanan organisasi, saya bermula menginjak organisasi IPNU ini pada tahun 2015, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih tetap melaksanakan organisasi atau berproses di organisasi sampai kali ini. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi amanah sebagai wakil ketua 2 bidang organisasi, bidang kaderisasi. Mungkin itu rekan. Siap, terima kasih rekan Muhammad Taufik ya rekan-rekan. Jadi tadi sekilas tentang perkenalan dari wakil ketua 2 bidang kaderisasi PC Ibnu Garut. Dan begini rekan, jadi banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di PAC, di media sosial kaderisasi itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada ketua kaderisasi, kata. Siap. Dan saya memilih beberapa pertanyaan yang sudah disaring gitu kan. Langsung saja, mungkin pertanyaan pertama ini, kemarin Departemen Kaderisasi Ibnu Kabupaten Garut itu mengadakan workshop kaderisasi dengan tema menyamakan frekuensi di tubuh kaderisasi. Nah, yang dipertanyaan mungkin dari rekan-rekan kita di kecamatan ataupun di ranting ataupun di PK itu, sebetulnya apa yang diharapkan oleh rekan sebagai wakil ketua 2 dari adanya workshop kaderisasi? Siap. Ya, mungkin langsung saja pada jawab pertanyaan dari rekan terkait hasil ataupun tanggapan bagaimana kaderisasi IPNU untuk kedepannya. Kemarin alhamdulillah kami dari jajaran kaderisasi PC IPNU Kabupaten Garut sudah melaksanakan workshop kaderisasi, di mana workshop kaderisasi ini ada beberapa poin yang mestinya sudah dibahas bersama dari jajaran wakil ketua 2 pimpinan anak cabang IPNU se-Kabupaten Garut, yang alhamdulillah kemarin dilaksanakan dengan beberapa PAC yang hadir. Mungkin tanggapannya terkait workshop kaderisasi kemarin, karena ada beberapa pertanyaan ataupun beberapa yang menjadi alasan kenapa workshop kaderisasi itu dilaksanakan. Pertama itu menyamakan frekuensi
yang dimana workshop kaderisasi ini ataupun kaderisasi di Kabupaten Garut ini harus disamakan tatkala semisal apa yang menjadi tanggung jawab di organisasi. Kemarin sudah dibahas, yang pertama itu buku saku dan juga buku SKA, yang kedua itu modul pelaksanaan kaderisasi, baik itu kaderisasi Makesta, kaderisasi Lakmud, yang alhamdulillah kemarin hanya modul Makesta saja, karena untuk kaderisasi ini masih dirumuskan untuk kedepannya. Nah, untuk selanjutnya itu persiapan MPLS kaderisasi menuju kaderisasi back to school ataupun kaderisasi ke sekolah. Karena visi misi kaderisasi PC IPNU Kabupaten Garut ini pertama itu masuk ke ranah sekolah, back to school gitunya. Rencana itu pembentukan di 60 sekolah swasta, atau baik itu swasta ataupun negeri. Yang kedua, mencetak kader sebanyak 200, itu minimal 200 kader selama satu kepengurusan di periode sekarang. Nah, selanjutnya, kenapa kaderisasi ini harus disamakan frekuensinya atau diselaraskan antara pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, ranting, sampai komisariat? Karena rekan mungkin gini, dari cabang, semisal gini, dari cabang adanya kaderisasi harus ini, sedangkan dari pimpinan komisariat itu tidak tahu, pimpinan ranting itu tidak tahu, ataupun pimpinan anak cabang pun tidak tahu. Jadi kita samakan terlebih dahulu bagaimana semisal sekarang persiapan Makesta itu harus apa, pelaksanaannya itu bagaimana, sampaikan nantinya setelah Makesta itu harus bagaimana. Nah, itu adalah perawatan yang dimunculkan ataupun diselaraskan dengan PAC yang ada di Kabupaten Garut. Mungkin itu. Nah, seperti itu rekan-rekan, jawaban yang sangat mantap dari Ketua Kaderisasi terkait agenda yang kemarin baru saja dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi Kabupaten Garut. Lanjut, rekan, ini ada pertanyaan kedua dari rekan kita di PAC. Ini bertanya tentang kepengurusan atau kader. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya: berkaca pada kepengurusan sebelumnya, bagaimana tanggapan rekan selaku ketua kaderisasi melihat keadaan anggota dan juga kader yang akan dipersiapkan untuk regenerasi kepengurusan ke depan? Kepengurusan mungkin ya. Pengurusan khususnya dari kaderisasi, mungkin dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya ya, mungkin seperti itu. Yang menjadi titik fokus pada kaderisasi ke depan, kita fokuskan pada karakter anggota ataupun karakter sebagai kader daripada IPNU. Yang pertama itu harus dibentuk oleh kader-kader IPNU ini. Yang pertama spiritual, karena yang harus dibangun ataupun ditanamkan oleh kader IPNU Kabupaten Garut ini spiritual terhadap organisasi itu harus dibangun. Ya, mungkin kecintaan kepada organisasi, rela berkorban, rela ini, rela itu, sampai meninggalkan kewajibannya sendiri daripada organisasi. Yang mungkin saking cintanya itu harus ditanamkan sebagaimana organisasi itu maju dan berkembang gitu ya. Untuk selanjutnya, karakter yang harus dibangun oleh kader-kader IPNU ini, yang kedua itu adalah intelektual, karena yang sudah disadur oleh pimpinan pusat sekaligus beliau adalah ketua pertama, yaitu Bapak Kiai Haji Tholal Mansur, pernah menyampaikan bahwa kenapa IPNU ini didirikan, itu alasannya ada dua. Yang pertama itu intelektualitas, yang kedua itu responsibilitas terhadap masyarakat. Nah, yang menjadi karakter kader IPNU Kabupaten Garut ini harus ditanamkan intelektualitas, karena organisasi pelajar itu harus muncul
harus muncul dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman, baik itu pengalaman terhadap organisasi, pengalaman terhadap pendidikan dan sebagainya. Ya, untuk selanjutnya itu emosional. Jadi kami dari pimpinan cabang itu harus mengenal seluruh kader yang ada di Kabupaten Garut ini, baik itu kader yang ada di PK, PR, dan Ranting. Sekalipun kita dari pimpinan cabang sampai ke bawah pun kita harus tahu, oh ini teh kader dari PK anu, ini kader dari Ranting anu, dari PAC anu. Ya mungkin itu karakter yang harus dibangun oleh kader-kader itu di Kabupaten Garut secara emosional. Ya mungkin untuk tambahannya daripada paradigma organisasi IPNU ini, yang pertama harus dibangun ini budaya, agama, dan juga media. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kaderisasi bisa melaksanakan apa ini? Podcast. Oh, podcast. Yang podcast melalui media. Yang ini adalah paradigma IPNU, yang poin ketiga itu adalah media. Mungkin itu mereka. Siap. Nah, itu rekan-rekan jawaban dari pertanyaan kedua yang sudah dijawab oleh rekan Muhammad Taufik sebagai wakil dua Departemen Kaderisasi. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini saya pribadi dan mungkin rekan-rekan juga penasaran terkait ini jaket yang digunakan oleh rekan Muhammad Taufik ini, karena di lengannya itu ada merah putih, ada IPNU, ada logo apa ini. Saya juga ingin menanyakan itu. Jadi supaya mendapatkan jawaban yang diharapkan, kita langsung tanyakan saja kepada rekan Muhammad Taufik. Sebenarnya ini jaket apa gitu kan? Kebetulan jaket yang saya gunakan ini adalah jaket CBP. CBP ini adalah badan semi otonom yang ada di organisasi IPNU. Yang alhamdulillah ya mungkin kalau di Ansor itu ada Banser, dan mungkin di IPNU juga ada badan semi otonomnya yang mereka itu bertugas di protokoler, baik itu protokoler ataupun keamanan yang ada di organisasi IPNU. Ya, mungkin ini adalah jaket CBP. Apa sih yang menjadi singkatan dari CBP ini? Singkatannya adalah Klub Brigade Pembangunan. Yaitu rekan. Siap. Nah, jadi itu rekan-rekan harus tahu bahwa ini adalah jaket CBP. CBP itu adalah badan semi otonom yang ada di IPNU. Nah, ya mungkin sebelum dilanjutkan ya mungkin rekan gini ya, ini adalah CBP bukan CB. Nah P-nya itu jangan diganti yang lain-lain lah. Ini adalah CBP. Benar-benar, karena banyak banyak saduran-saduran sotehan lah dari rekan-rekan itu CBP, huruf P-nya diganti sama huruf-huruf yang lain yang menjurus ke negatif gitu. Jadi itu CBP ya, ditekankan CBP bukan CBP. yang lain. Nah, mungkin itu sudah terjawab rekan-rekan bahwa jaket CBP. Langsung saja mungkin, karena menarik sekali ketika kita membahas kaderisasi, terlebih di IPNU, karena IPNU ini dipersiapkan untuk mengurusi NU di masa yang akan datang. Jadi rekan-rekan dimanapun berada, baik di tingkatan PAC, pimpinan komisariat dan ranting, alangkah baiknya saya mengajak mungkin kepada rekan-rekan untuk ikutilah atau ayo gabung sesuai jenjang kaderisasi kita di IPNU. Bahwa saya tidak perlu menjelaskan lagi kaderisasi di IPNU seperti apa, karena rekan-rekan sudah pasti paham. Mungkin langsung saja rekan ke pertanyaan. Siap. Ketiga, karena saya cuma membawa 3 pertanyaan. 1, 2. Ya, sebetulnya banyak komenan-komenan yang pertanyaan-pertanyaan di akun kaderisasi IPNU Garut, tapi ya mungkin inilah yang bisa saya ambil. Yang pertanyaan ketiga terkait program kerja atau agenda apa saja yang akan dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi khususnya selama kepengurusan ini, akan melaksanakan kaderisasi apa saja? Ya, siap. Ya mungkin tugas daripada kaderisasi ini yang sudah direncanakan pada
awal kepengurusan kami dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Ulama Kabupaten Garut ini, pertama karena memang yang menjadi target sasaran dari kami kaderisasi itu adalah kaderisasi yang ada di sekolah, maka kami dari arah kaderisasi PCIP Kabupaten Garut akan melaksanakan ataupun pembentukan di 60 sekolah, baik itu swasta ataupun sekolah negeri. Karena organisasi ini bersifatnya keterpelajaran, maka kami ambil ke sekolah. Mungkin itu rekan. Pertama itu melaksanakan kaderisasi Mapesta ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Garut. Nah, yang kedua itu akan melaksanakan lakmud, karena sudah kita rencanakan bahwa Kabupaten Garut ini akan menciptakan kader-kader yang militan itu minimal 200, bukan 20 ya, 200 kader yang ada di Kabupaten Garut untuk meneruskan jenjang kaderisasi ataupun melaksanakan kaderisasi formal yang ada di organisasi itu. Untuk selanjutnya kami juga mempersiapkan latihan instruktur untuk kader-kader IPNU yang ingin menjadi instruktur, ingin mengawal kaderisasi di setiap kegiatan, karena memang instruktur ini sangat penting ya, yang ada di organisasi. Mungkin itu. Nah, jadi yang saya catat di sini, program yang akan dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi ke depannya itu adalah Mapesta di sekolah negeri ataupun swasta. Terus mengadakan lakmud karena Departemen Kaderisasi IPNU Kabupaten Garut ingin mencetak 200 kader di Kabupaten Garut. Dan jangan lupa ketika PC IPNU Kabupaten Garut mengadakan pengkaderan atau lakmud atau latin, itu rekan-rekan kita harus mengikuti gitu. Jangan sampai PC IPNU Garut mengadakan kaderisasi itu rekan-rekan biasa-biasa saja, tapi harus ikut. Nah, terus setelah lakmud itu Departemen Kaderisasi akan mengadakan latihan. Jadi mungkin 3 yang akan dilaksanakan, tapi program itu masih banyak. Dan kenapa tidak disebutkan sekarang? Karena podcast ini akan berlanjut. Nah, itu mungkin 3 program yang baru disebutkan oleh rekan Muhammad Taufik sebagai Wakil Ketua 2 Departemen Kaderisasi IPNU Kabupaten Garut. Dan masih banyak lagi program yang akan dilaksanakan. Kenapa cuma 3 disebutkan? Karena podcast ini akan terus berlanjut di setiap harinya. Jadi rekan-rekan harus stay di Instagram kaderisasi IPNU Garut dan juga di YouTube. Nanti akan ada bincang-bincang yang lainnya dan juga narasumber yang lainnya. Bukan hanya Instagram dan di YouTube, kami juga ada di TikTok. Oh ya, di TikTok jangan lupa. Nah, mungkin seperti itu rekan-rekan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin rekan-rekan ajukan kepada kami dan akan dibahas di podcast ini, silahkan untuk ajukan pertanyaan rekan-rekan itu di media sosial kami, baik di IG, di YouTube ataupun di TikTok, bisa, atau DM langsung di IG. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Ketua. Terima kasih. Jangan sampai kapok datang ke ruangan ini ya. Boleh. Terima kasih. Mohon maaf dari saya sebagai host di podcast ini apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang kaderisasi IPNU dari kami untuk organisasi.